Baik, untuk kelanjutan 1,5 wilayah dan potensi di Minangkabau. Pada masa dulu, orang menganggap seseorang itu miskin jika tidak punya tanah sejengkal pun atau tidak menerima harta pusaka berupa areal pertanahan dari mama atau ibunya secara adat matrilineal. Seorang anak Minang akan menerima warisan adat dan pusaka yang diungkapkan oleh gurindam adat di atas. Dari niniak ke mama dan dari mama ke kemenakan. Pusaka atau pusako adalah berupa harta benda dan sako adalah berupa jabatan. Kepenghuluan yang bergelar datua. Bagi yang tak punya keduanya, pusaka tidak punya. Bagi yang tidak punya kedua, maksudnya pusako harato dan pusako dalam bentuk sako atau datua, maka orang akan bertanya-tanya atau berbisik-bisik desus di dalam kampung. Si Anu, contohnya si Anu itu mungkin orang datang Malako atau orang yang terdampar ke kampung ini. Lalu kemudian diselamatkanlah datua di kampung kita. Itu bukan tak mungkin terjadi dalam suatu kehidupan yang panjang. Misalnya suatu nagari atau kampung dilanda kemiskinan yang hebat. Sawah tidak menjadi akibat serangan gajah atau bencana alam lain seperti kemarau, banjir, longsor, langkurang atau gelodo dan lain-lain. Maka penduduk nagari tersebut mencoba menyelamatkan hidupnya ke nagari lain. Pada negari tetangga dekat atau jauh, di kampung baru itu dia bersama keluarganya menempat atau bersandar kepada sebuah kaum atau datua. Kalau bahasa Minangnya Malako artinya ia bersandar kepada seorang datua. Kalau ia orang bersuku Cinago di kampung yang ia tinggalkan, maka sebaiknya ia melako kepada suku Cinago pula di negari baru tersebut. Menurut yang biasa, prosedurnya tidaklah sulit. Ada sedikit kenduri dengan menyembelih seekor kambing dan mengundang makan setidaknya orang yang sesuku, katanya. Katakanlah sesuku Cinago. Oke, Bayus.